Ketahuan lagi. Bupati main jabatan, duit miliaran jadi tiket naik pangkat. Kasus jual beli jabatan di pemerintah daerah kembali mencuat dan bikin heboh publik. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, berhasil mengungkap praktik kotor yang melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Ia tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan, OTT, pada Jumat, 7 November 2025, bersama 3 orang lainnya, termasuk Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, pejabat yang sudah menduduki jabatan strategis selama 13 tahun. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Sugiri sebagai tersangka pada Minggu, 9 November 2025. Ia diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam mengatur posisi jabatan di lingkungan RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Praktik ini dilakukan dengan modus klasik, jual beli jabatan yang dikemas dalam bentuk uang syukuran. Kasus ini bermula pada awal 2025, saat Yunus Mahatma, Direktur RSUD Harjono Ponorogo, mendengar kabar bahwa dirinya akan segera diganti oleh Bupati Sugiri. Dalam upaya mempertahankan posisinya, Yunus kemudian berkoordinasi dengan Sekda Agus Pramono. Dari sinilah transaksi suap itu dimulai. Transaksi pertama dilakukan secara halus. Yunus memberikan uang sebesar 400 juta rupiah kepada Sugiri melalui ajudannya. Tak berhenti di situ, beberapa bulan kemudian Yunus kembali menyetor 325 juta rupiah. Pada November 2025, Yunus lagi-lagi menyerahkan uang senilai 500 juta rupiah melalui orang dekat Sugiri. Totalnya, jika dijumlahkan, mencapai 1,25 miliar rupiah, dengan rincian 900 juta rupiah untuk Sugiri dan 325 juta rupiah untuk Agus. Namun, keberuntungan tidak selalu berpihak. Pada penyerahan ketiga, KPK sudah mengintai gerak-gerik mereka. Begitu uang 500 juta rupiah berpindah tangan, tim KPK langsung melakukan penangkapan. Uang tersebut kini menjadi barang bukti kuat dalam OTT Ponorogo. KPK juga menemukan indikasi suap lain yang lebih besar. Pada tahun 2024, proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo senilai 14 miliar rupiah diduga menjadi ladang korupsi baru. Sucipto, rekanan proyek, diketahui memberikan fee sebesar 10% atau sekitar 1,4 miliar rupiah kepada Yunus Mahatma. Selain itu, Yunus juga disebut menerima gratifikasi senilai 225 juta rupiah dan tambahan 75 juta rupiah dari pihak swasta pada periode 2023-2025. Akibat perbuatannya, Sugiri dan Yunus dijerat pasal berat, pasal 12 huruf A atau B, pasal 11, dan pasal 12 BUU Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 55 KUP ancaman hukuman bisa mencapai belasan tahun penjara. Kasus Sugiri menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus jual beli jabatan. Fenomena ini seperti tradisi tahunan yang tak pernah hilang. Pada 2016, Bupati Klaten Sri Hartini tertangkap karena praktik serupa. Lalu pada 2017, giliran Bupati Nganjuk Taufikur Rahman yang kena OTT setelah menerima suap 298 juta rupiah. Tahun 2018, Bupati Jombang Nyono Suharli juga ditangkap karena menerima uang $9.500 AS agar seorang PLT Kadis Kesehatan dijadikan pejabat definitif. Daftar panjang ini terus berlanjut. Tahun 2019, Bupati Kudus Muhammad Tamzil ikut terjaring. 2021, KPK kembali menangkap 2 kepala daerah, Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, dan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Tahun yang sama, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari juga ikut terseret. Sementara di tahun 2022, 2 kepala daerah lain menyusul, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Bahkan pada 2023, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba juga tertangkap karena kasus serupa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa kasus jual beli jabatan terus berulang? Menurut Lina Miftah Jannah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia,
Akar masalahnya adalah biaya politik yang tinggi dalam pilkada. Kepala daerah yang keluar banyak uang saat kampanye pasti akan mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih, ujarnya. Namun, Lina menilai ada faktor lain yang bikin situasi makin parah, dibubarkannya Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, lewat Undang-Undang ASN tahun 2023. Padahal, KASN dulunya berperan penting menjaga sistem merit dan mencegah praktik jual beli jabatan. Sekarang lembaga pengawasnya nggak ada. Jadi siapa yang ngawasin? Praktis, nggak ada, tegasnya. Menurut Lina, dengan hilangnya KASN, para pejabat birokrasi jadi makin berani bermain di celah hukum. Dulu masih ada KASN aja mereka bisa nakal, apalagi sekarang, katanya. Karena itu, ia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi, PMK, No. 121 PULEK Seksi 2024, yang memerintahkan agar lembaga pengawas independen seperti KASN dibentuk kembali. PMK menilai penghapusan lembaga ini bertentangan dengan UUD 1945. Tanpa pengawasan yang ketat, sistem merit di birokrasi akan rusak total. Jabatan tak lagi berdasarkan prestasi, tapi seberapa tebal amplop yang diserahkan. Ini bukan cuma soal korupsi, tapi juga soal keadilan bagi ribuan ASN yang bekerja jujur tapi kalah oleh orang dalam. Kini, kasus jual beli jabatan di Ponorogo menjadi alarm keras. Kalau tidak ada langkah nyata, bukan tidak mungkin kasus seperti ini akan terus terulang. Setiap tahun, wajahnya bisa berganti, tapi polanya tetap sama, uang untuk jabatan, jabatan untuk kekuasaan, kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.